Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Junaidi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dari SMP Negeri Palang. Hari ini saya bersama dengan Bapak Abdurrahman SPD MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri Kasambang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di SD Negeri Kasambang. Mungkin ada yang bisa dibantu? Oke, terima kasih atas kesediaannya. Jadi hari ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika. Bisa Pak ya? Iya, siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, betul bahwa dilema etika itu kan dilandasi oleh dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin cinta, keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Sementara bujukan moral itu dilandasi karena sudah ada norma atau aturan yang sudah berlaku. Nah, oleh karena itu dalam menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan yang saya ambil itu, saya berfokus kepada saya mengambil keputusan, saya mengambil 3 hal. Yang pertama itu berbasis akhir dari kegiatan itu. Yang kedua, saya berpedoman pada berbasis peraturan yang berlaku yang telah disepakati oleh sekolah. Dan yang terakhir, saya itu berbasis rasa peduli kepada kepada masalah apa yang mana prioritas utama dan mana yang harus di-cancel. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini 2 masalah kan? Iya. Sama-sama memiliki kebenaran, Ya. memiliki kebajikan yang sama, kepentingan yang sama, begitu ya. Dalam situasi di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pengambilan keputusan yang baik, bijak dapat dilakukan. Saya lakukan itu yang pertama, saya mengumpulkan informasi atau data-data dari kedua pihak ini. Nah, selanjutnya saya melihat semua itu terkait diskusi, lalu saya mendengarkan pandangan mereka secara terbuka dari kedua belah pihak ini. Dan yang ketiga, membuat daftar pro dan kontra dari kedua pihak ini. Saya catat lalu saya analisis. Yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari 2 kepentingan tersebut dalam jangka panjangnya. Bukan saya ambil dari jangka pendeknya saja, tetapi saya mempertimbangkan dari jangka panjang dan jangka pendeknya juga. Nah, yang terakhir itu saya mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Dari data-data yang saya ambil itu, saya lalu menarik kesimpulan mana yang prioritas utama dan mana yang harus didulukan. Itu dari informasi yang Bapak lakukan, kemudian mengambil informasi dari 2 belah pihak yang mengalami masalah,
Kemudian dari situ dianalisis. Selanjutnya Bapak juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip utamanya aturan yang berlaku di sekolah. Lalu kita pertimbangkan bagaimana baik buruknya terhadap kebijakan yang nanti diambil di sekolah, Pak ya. Itu pun juga tidak diambil dari jangka pendek saya. Kita lihat juga jangka panjang. Ya, tapi yang menjadi forum adalah kita akses juga bagaimana jangka panjang terhadap keputusan yang diambil. Ya. Betul sekali. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Nah, langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan itu saya mengumpulkan informasi seperti yang saya katakan tadi, menilai alternatif baik buruknya, dampaknya, dan saya menentukan juga pilihan akhir dengan tujuan mengambil keputusan terbaik. Dari informasi tadi, sekali lagi saya gali informasinya, saya ambil datanya, lalu saya akan mengambil keputusan yang terbaik dalam kegiatan. Nah, selain itu saya juga menguraikan proses demi proses tadi itu. Jika masih ada hal-hal yang saya masih ragu, saya diskusikan sama rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Dari hasil diskusi bersama rekan guru itu saya simpulkan mana yang keputusan mana yang saya akan. Baik, tadi langkah-langkah yang bisa saya ambil, salah satu adalah ada alternatif dari keputusan apakah itu baik atau tidak dari keputusan itu. Kemudian setelah dilakukan keputusan, sebelumnya itu akan ada evaluasi terhadap keputusan apakah yang diambil itu sudah tepat atau masih perlu untuk dikaji kembali. Nah, jika masih ada yang mungkin saya masih kurang ragu, kurang plok, saya akan diskusikan bersama rekan sejawat mana keputusan yang harus kita ambil. Intinya kolaborasi bersama rekan guru. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya ya mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan dengan mencari data-data yang valid, tentunya ya. Terus mencari solusi, mempertimbangkan kembali keputusan akhir yang saya ambil tadi, saya pertimbangkan dulu. Dan yang kedua memberikan jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus itu tadi untuk memberikan solusi tergantung dari permintaan masyarakat. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Dalam penjadwalan penyelesaian kasus, saya lihat dulu kasusnya itu dulu. Apakah memang harus diselesaikan hari itu atau tidak? Jadi kalau memang harus memerlukan penyelesaiannya misalnya agak rumit dan butuh waktu, saya jadwalkan. Mungkin juga harus mempertimbangkan siapa yang terlibat di dalamnya, misalnya komite kah, orang tua kah, guru dan sebagainya. Jika melibatkan itu semua saya jadwalkan. Tapi jika dan harus bisa diselesaikan sendiri dan memang waktunya itu mendesak, ya diambil keputusan pada saat itu, diselesaikan pada saat itu juga. Artinya dari yang kita lakukan, langkah yang kita lakukan, kalau memang itu bisa diselesaikan di hari itu, ya saat itu maka akan diselesaikan. Namun jika misalnya yang terlibat dalam kejadian itu atau masalah tersebut misalnya melibatkan komite atau orang tua atau orang tertentu misalnya, mungkin Bapak akan menjadwalkan supaya bisa duduk bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, adakah seseorang
atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminal etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminal etika? Pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan pengambilan keputusan tadi itu dari rekan guru di sekolah juga, ya, dari pengawas, forum dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan itu tentunya harus kolaborasi, tergantung dari kerumitan masalahnya. Jadi kalau memang masalahnya sekali lagi memang harus berhubungan dengan pihak-pihak terkait, harus kita kolaborasikan sama mereka agar keputusan yang kita ambil nanti bukan sepihak, tetapi keputusan bersama sesuai dengan kerumitan dari masalah-masalah itu, sehingga keputusan yang kita ambil itu tepat sasaran. Artinya tidak ada yang menentu ya dalam sebuah keputusan. Terkadang dalam menentukan keputusan kita membutuhkan kolaborasi, bukan cuma rekan sejawat, bisa juga dari pengawas atau koordinator wilayah pendidikan, Pak ya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Dilema Etika? Dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat saya petik atau saya ambil itu artinya akan menambah pengetahuan saya lebih harus berhati-hati dan dalam pengambilan keputusan itu, agar keputusannya yang saya ambil itu tidak salah dan merugikan pihak lain. Artinya dalam kasus-kasus dilema etika yang ada, sebenarnya kita tahu bahwa tidak ada yang benar salah dalam hal ini. Setiap tindakan yang mungkin Bapak putuskan itu bisa mengacu kepada aturan, juga terhadap kebijakan yang Bapak bisa ambil. Karena semua yang kita ambil atau keputusan nanti kita ambil itu sama-sama benar, mau ikuti aturan atau mengikuti kebijaksanaan. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah bersedia untuk terima saya di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran juga buat saya untuk bagaimana mengambil keputusan yang benar terhadap masalah-masalah terutama di dilema etika yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Penggerak penuh semangat membara, dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar, dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Kelas yang sederhana, tercipta harapan yang tak terbatas. Guru penggerak tanamkan nilai dan ilmu, membimbing menuju masa depan. Dengan tulus kami berikan cinta, membangun mimpi dengan penuh asa, mendidik dengan kreatif dan adaptif. Guru penggerak, semangat yang tulus. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar.
yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Kelas yang sederhana, tercipta harapan yang tak terbatas. Guru penggerak, tanamkan nilai dan ilmu, membimbing menuju masa depan. Dengan tulus kami berikan cinta, membangun mimpi dengan penuh asa, mendidik dengan kreatif dan adaptif. Guru penggerak, semangat yang tulus. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara, dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah, menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Kelas yang sederhana, tercipta harapan yang tak terbatas. Guru penggerak, tanamkan nilai dan ilmu, membimbing menuju masa depan. Dengan tulus kami berikan cinta, membangun mimpi dengan penuh asa, mendidik dengan kreatif dan adaptif. Guru penggerak, semangat yang tulus. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara, dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah, menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang.